Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pertanyaan dari Pak Anton Sujarwo. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai diskusi kita, di tengah-tengah kondisi yang mencekam saat ini di mana seluruh dunia diteror oleh sebuah virus yang namanya corona, dan bangsa Indonesia, bangsa kita tercinta, tidak luput dari teror tersebut. Akan tetapi yang ingin kita atau dunia tambang kita sampaikan adalah mari kita dukung program pemerintah dengan cara mengisolasi atau mengurangi interaksi dengan lingkungan kita untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Baik sahabat dunia tambang kita, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pertanyaan dari Pak Anton Sujarwo yang akan kita diskusikan adalah begini. Kalau sebuah perusahaan memiliki wilayah di luar konsesi, yaitu berupa project area, di project area tersebut dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang. Sehari-hari KTT tidak tinggal di project area tersebut. Bagaimana mekanisme legalnya jika KTT cuti roster? Pak Anton yang baik, sebelum kita masuk ke inti dari pertanyaannya adalah saya ingin menjelaskan tentang project area. Apa itu project area? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat Kepdirjen Minerba tahun 2019, khususnya di bagian C2 halaman 11. Di sana dijelaskan bahwa project area adalah area yang tentunya di luar wilayah IUP, ya, yang ditetapkan sebagai project area oleh Dirjen atau oleh Gubernur, di mana di dalamnya terdapat fasilitas atau kegiatan penunjang pertambangan. Maka sekali lagi project area yang pasti berada di luar IUP, ya, di luar IUP dan ditetapkan sebagai project area oleh Dirjen atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Nah, itulah project area. Maka biasanya project area ini jauh dari IUP, jauh dari IUP, dan karena jauh dari IUP maka akan memenuhi alasan kebutuhan akan wakil KTT sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Minerba 308 tahun 2018 di bagian D1 di halaman 9. Di sana dijelaskan ada dua alasan sehingga dibutuhkan kehadiran seorang wakil kepala teknik tambang untuk merepresentasikan kehadiran kepala teknik tambang. Salah satunya adalah karena wilayahnya luas, atau kalau untuk project area wilayahnya jauh dari wilayah IUP. Maka di sana dibutuhkan wakil kepala teknik tambang. Dan begitu sebuah wilayah di luar wilayah IUP ditetapkan sebagai wilayah proyek atau project area, maka tanggung jawab kepala teknik tambang di wilayah tersebut sama persis dengan tanggung jawab kepala teknik tambang di wilayah atau di dalam wilayah IUP. Sama persis. Nah, apa buktinya? Nah, bisa kita lihat Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 di lampiran 3, tepatnya di halaman 146. Di sana dijelaskan mengenai kriteria kecelakaan tambang. Bahwa dari 5 kriteria kecelakaan yang harus dipenuhi sehingga kecelakaan tersebut masuk kategori kecelakaan tambang, di mana kriteria kelima adalah bahwa kecelakaan itu terjadi di dalam wilayah IUP atau wilayah proyek atau project area. Nah, itu sebagai bukti bahwa begitu ditetapkan sebuah wilayah di luar IUP sebagai wilayah proyek, maka tanggung jawab KTT di wilayah tersebut sama persis dengan tanggung jawab KTT di dalam wilayah IUP. Tidak ada keraguan mengenai itu. Nah, maka tadi dalam konteks pertanyaan Pak Anton ini, sebuah wilayah project area sudah ditetapkan sebagai wilayah proyek, dan misalkan kita skenariokan di sana telah disahkan seorang wakil kepala teknik tambang untuk merepresentasikan kehadiran kepala teknik tambang. Dan lagi-lagi di Kepdirjen 308 tahun 2018 di bagian B6 di halaman yang ke-8 dijelaskan di sana bahwa yang layak menjadi wakil kepala teknik tambang di sebuah wilayah adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi di wilayah tersebut dan jabatannya tersebut paling jauh hanya boleh 1 level di bawah kepala teknik tambang. Oke. Nah,
Taruhlah tadi proyek area ya, dalam konteks pertanyaan Pak Jarwo ini jauh dari IUP dan di sana sudah disahkan seorang wakil kepala teknik tambang. Nah, inti pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme legalnya jika KTT cuti? Jika KTT cuti. Maka Pak Anton, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka kembali Kepdirjen 308 tahun 2018, khususnya di bagian C1 di halaman 8. Di sana dijelaskan begini, bahwa sebuah IUP dapat memulai kegiatannya apabila telah memiliki KTT. Sebuah IUP dapat memulai kegiatan setelah memiliki KTT. Nah, pertanyaannya, kenapa harus memiliki KTT terlebih dahulu? Nah, maka mari kita buka Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18. Di sana dijelaskan bahwa KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka tentu kegiatan pertambangan dapat dimulai apabila telah memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik di lapangan. Nah, apa yang terjadi kalau pemimpin tersebut meninggalkan lapangan? Misalnya cuti atau misalnya rapat di kantor pusat di Jakarta misalnya. Maka tentu tidak ada lagi pemimpin. Maka tugas-tugas sebagai pemimpin dan apa itu tugas sebagai pemimpin? Tugas sebagai pemimpin atau tugas sebagai KTT dijelaskan di lampiran 1 di Kepmen 1827 tahun 2018, di mana di sana diatur tugas dan tanggung jawab seorang KTT dari A sampai U. Ada 21 poin, A sampai U. Maka begitu KTT meninggalkan site, tentu tidak ada lagi yang melakukan tugas pemimpin tadi. Dan tidak ada lagi yang bertanggung jawab di lapangan. Maka konsekuensinya apa? Kegiatan harus berhenti. Nah, akan tetapi kalau kegiatan harus berhenti, semua rugi sahabat dunia tambang kita. Baik perusahaan, baik karyawan, juga negara. Karena kalau perusahaan rugi, ya tentu negara juga kehilangan potensi pendapatan negara dari pajak ataupun dari PNBP. Maka bagaimana supaya tidak harus berhenti? Maka fungsi KTT harus tetap berjalan. Apa itu fungsi KTT? Atau tugas dan tanggung jawab KTT tadi harus tetap berjalan. Maka walaupun secara personal, secara pribadi, orangnya tidak berada di lapangan, tapi tugas dan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya bisa tetap berjalan. Dengan cara bagaimana? Melimpahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai KTT ke orang kedua tertinggi di lapangan. Atau ke orang yang tertinggi di lapangan pada saat KTT sudah meninggalkan site. Nah, maka dengan dilimpahkannya tugas, tanggung jawab, dan wewenang tadi, maka fungsi tugas dan tanggung jawab KTT bisa tetap berjalan. Kalau itu bisa dijamin bisa tetap berjalan, kegiatan produksi bisa tetap berlangsung. Seperti itu Pak Jarwo. Akan tetapi yang perlu kita pesankan adalah, nah seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, tidak ada acting KTT. Maka orang yang menerima pelimpahan tersebut bukan acting KTT. Tidak ada KTT yang berpura-pura. Baik KTT definitif maupun KTT yang menerima pelimpahan hanya sementara, hanya sekian hari, taruhlah seminggu atau 2 minggu, tapi tetap dia harus punya wewenang penuh untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai KTT. Tidak ada acting KTT. Harus penuh tanggung jawabnya, dan itu kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya, bisa kita lihat. Nah, dan bagaimana mekanisme pelimpahan itu kita juga sudah ada pembahasan di video sebelumnya Pak Anton Sujarwo. Monggo dilihat bahwa pelimpahan tugas dan wewenang dan tanggung jawab KTT tadi harus didaftarkan di dalam buku tambang. Bagaimana mekanisme pencatatan di buku tambang, saya pikir Pak Jarwo juga sudah clear, dan dunia tambang kita itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa di dalam buku tambang KTT berwenang untuk menulis di sisi kanan yang apa yang ditulis, yang salah satunya adalah pelimpahan tugas tanggung jawab dan wewenang KTT. Dan sebagai catatan, yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan harus sama-sama tanda tangan. Jangan nanti pada saat terjadi insiden, pada saat KTT sudah meninggalkan site, sudah dilimpahkan ke si B misalnya, begitu terjadi insiden, si B bilang, oh mohon maaf, saya tidak merasa menerima pelimpahan karena dia tidak tanda tangan.
Maka pastikan yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tanda tangan di dalam buku tambang. Dan pastikan di sana dicantumkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sampai tanggal sekian, akan tetapi urusannya KTT belum selesai, jadi sebelum bisa kembali ke lapangan, ya, maka harus diperpanjang pelimpahan itu. Caranya bagaimana Pak? KTT kan ada di kampungnya. Maka dapat membuat pelimpahan yang baru, dikirimkan ke SAI. Tentunya KTT sudah tanda tangan pelimpahan yang baru, yang perpanjangan tadi, yang menerima pelimpahan, tanda tangan kembali, dan kemudian didaftarkan di dalam buku tambang. Saya pikir begitu Pak Anton Sudjarwo. Ya, jadi tidak ada masalah bagaimana mekanisme legalnya kalau KTT cuti roster dengan tadi pelimpahan. Dan pertanyaannya hanya itu. Jadi saya pikir sudah clear Pak Anton Sudjarwo. Monggo kalau ada pendapat lain atau pertanyaan lain, monggo dimasukkan di dalam kolom komentar. Baik sahabat dunia tambang kita, ya tadi kita sudah jawab pertanyaan dari Pak Anton Sudjarwo dan pesan dari dunia tambang kita di masa-masa prihatin saat ini. Mari kita saling mendukung, jangan saling mencela, terutama jangan menebar hoax, jangan menambah kepanikan. Ini sudah panik semua orang, jangan ditambah lagi. Ya, mari dukung program pemerintah. Mari kita mengisolasi diri, kurangi interaksi, ya. Walaupun tidak melakukan apa-apa, itu sudah effort besar, ya. Itu sudah effort besar. Dengan artian kalau misalnya setiap masyarakat tidak bisa sumbangsi bagaimana solusi untuk masalah ini, paling tidak merepotkan gitu kira-kira. Ya. Jadi mari kita mengendalikan atau mendukung program pemerintah mengendalikan penyebaran virus corona ini. Dan saya pikir justru ini kesempatan kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi sekali lagi mari kita tetap berdoa semoga badai cepat berlalu. Terima kasih sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.